Halo, selamat pagi semuanya. Welcome back to Cinta Delima Channel. Apa kabar semuanya teman-teman aku? Sebelumnya aku ucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah mensupport channel aku. Dan buat teman-teman yang baru datang di channel aku, welcome to my channel. Terima kasih udah mengunjungi channel aku. Jangan lupa untuk sekalian di subscribe, dinyalakan tanda loncengnya ya, agar teman-teman selalu bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku. Oke, di video aku kali ini aku mau sekedar sharing kultur shock aku di Hong Kong gitu ya, waktu aku pertama kali ke Hong Kong gitu ya. Tujuan aku buat video tentang kultur shock di Hong Kong ini, tujuan aku bukan untuk membandingkan antara Indonesia dan Hong Kong ya, itu enggak banget ya. Indonesia itu selalu menjadi yang is the best buat aku ya, seperti apapun, karena disitulah aku dilahirkan dan disitu adalah negara tercinta aku dan selalu yang nomor satu dan selalu aku cintai ya. Aku hanya se-experience ini, apa namanya itu, kalau mungkin ada yang bagus, ada yang baik, bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita contoh begitu ya, karena kita itu bisa belajar kebaikan itu dimanapun kita stay dan kita tinggal ya gitu ya. Oke, kita mulai ya. Ini pertama aku waktu aku kultur shock aku waktu aku datang ke Hong Kong, ini yang pertama kali ya gitu, waktu aku datang ke Hong Kong sini. Kultur shock itu adalah apa, seperti pengalaman pribadi kita melihat sesuatu yang menakjubkan yang kita tuh nggak pernah lihat sebelumnya ya, dan itu membuat kita terasa heran dan kayak kita pokoknya tidak seperti yang kita pikirkan gitu ya gitu. Jadi kita kayak kultur shock, kayak kita tuh kaget melihat keadaan itu ya gitu ya, seperti negara dan semuanya gitu ya. Ini di sini yang pertama kultur shock aku tuh adalah aku waktu datang ke Hong Kong itu melihat tata letak kotanya itu ya rapi banget ya, rapi antara pembangunan gedung yang satu dan gedung yang lain itu jaraknya tuh begitu rapi, kayak terorganisir banget gitu ya. Terus gedungnya itu tinggi-tinggi banget ya, bagus-bagus banget, karena di Hong Kong itu kan juga terkenal dengan propertinya bagus banget ya gitu. Itu sampai lantai 100 ya, itu tinggi-tinggi banget dan luxury gitu, bagus banget gitu. Penataan kotanya itu begitu rapi dan dari jalan-jalan raya juga itu rapi dan begitu menyenangkan kalau kita ngeliat itu. Wah, keren banget gitu ya, building-buildingnya tuh tinggi banget, terus rapi gitu ya, kayak itu ya, begitu rapi dan tertib gitu. Itu yang nomor satu ya. Yang nomor dua tentunya bahasa, itu pasti ya, bahasa itu kalau kayak kita tuh kayak shock banget gitu. Kayak aku dulu waktu di Indonesia tuh juga aku belajar ya bahasanya gitu gimana gitu ya, tapi ketika datang ke sini tuh kayak beda banget gitu, bahasanya dia tuh kayak medok banget gitu ya. Ada kosakata tuh yang diperjelas banget, terus ada yang seperti ditarik di dalam apa namanya suaranya itu. Jadi ada nadanya tersendiri tuh kayak beda banget dengan yang aku pelajari waktu di Indonesia dulu gitu ya. Contohnya kalau kita ada juga kosakata itu yang hampir sama tapi berbeda arti di depan sama belakang ya, tergantung mengikuti kalimat apa yang kita bicarakan gitu ya. Contohnya kamu tahu apa tidak gitu ya, itu beda juga. Contohnya kalau kamu tak bisa nggak pergi ke situ ya, sek hoye kayak gitu ya, kamu bisa pergi nggak pergi ke situ, terus itu ya, itu pakai bahasanya seperti itu, tapi di lain tempat lagi apa namanya itu akan berbeda arti. Contohnya gini, le sek fana ya, itu udah beda lagi, padahal seknya itu sama gitu ya, le sek fana kamu makan apa tidak kayak gitu ya. Sama itu tadi le sek hoya, kamu bisa pergi, ngerti pergi apa enggak gitu tuh. Kosakatanya itu hampir sama tapi beda depan sama belakang, itu udah beda arti lagi gitu ya. Seperti kalau kita dulu ngomong bukan itu, kalau kita mungkin kalau belajar di Indonesia bisa bilang emhai gitu aja biasa. Kok di sini tuh udah enggak ya, emhaya gitu, dan mereka tuh sudah pakai nada, sudah pakai voice-nya, udah pakai intonasinya tuh kayak beda banget gitu. Jadi kita tuh kayak kaget gitu ya. Terus kayak juga aku kalau ngelihat anak baru datang dari Indonesia tuh kayak bahasa Kantonis itu kaku banget ya. Jadi ingat waktu aku dulu gitu. Tapi kalau aku sekarang, kalau aku ngomong bahasa Kantonis gitu sama orang Hong Kong gitu ya, pasti dia ngomongnya tuh bahasa Inggris, bahasa Kantonis kamu tuh sudah bagus banget, udah seperti orang Hong Kong kayak gitu, udah bagus banget gitu pikir aku ya. Ya pastilah, aku di sini kan hampir 16 tahun gitu, udah biasa ngomong pakai bahasa Kantonis gitu ya. Karena lebih bagus lagi kalau kita ada di negara mana, kita bisa mengerti bahasa negara itu dan kita bicara dengan mereka dengan bahasa negara mereka. Karena mereka akan suka dengan kita, mereka pikir kita tuh familiar ya, kita tuh mau belajar negara mereka kayak gitu ya. Mereka tuh suka. Jadi itu ada intinya tuh buat aku betah banget di Hong Kong, karena bahasanya juga aku ngerti gitu dan familiar gitu ya menurut aku. Dan apa yang nomor dua ini ramainya ya, ramainya kotanya itu padat banget ya di Hong Kong itu. Wow, kayak
Ya ampun, kok di Indonesia tuh kayak jarang-jarang banget, kalau di sini tuh rame banget ya, orang-orang itu pada orang Hongkong tuh kan sukanya keluar ya, mereka tuh nggak suka di rumah ya, mereka tuh sukanya tuh keluar rumah kayak gitu ya. Kayak apalagi kalau udaranya, cuacanya itu bagus, mereka pasti sudah menyusun rencana untuk keluar rumah ya. Kadang cuma bangun, dandan, terus mereka pergi lagi main kemana, jalan kayak gitu, entah hiking, entah ke shopping mall, kemana mereka jalan banget, suka ya. Nah setelah itu mereka pulang, kadang pulang nggak lama itu kadang mereka keluar lagi, itu udah jadi kebiasaan mereka ya. Jadi makanya jangan heran kalau kerja di Hong Kong, bosnya itu walaupun nggak kerja, nggak pernah di rumah, kan sukanya ngeluyur terus. Nah itu Hong Kong banget, sukanya main-main kemana gitu ya. Terus jadi di mana-mana itu penuh ya, apalagi di tempat-tempat keramaian yang ramai itu, yang main di Mongkok itu, wah di situ orangnya banyak banget, tempat-tempat keramaian itu ya. Itu mereka udah pada keluar semuanya, itu jarang di rumah, orangnya nggak suka tidur di rumah, nggak suka makan tidur di rumah, mereka suka keluar main gitu ya, gitu. Mereka lebih fresh, mereka bilang kayak gitu ya. Jadi di mana-mana itu padat. Jadi pertama aku datang dulu, aku agak kaget itu, wah orang kok penuh banget di mana-mana. Kita hampir mau gerak aja nggak bisa ya kalau jalan itu, pasar kadang jaraknya itu mungkin sekitar 10 meter ya. Itu pun kita bisa sampai berapa menit jalan karena banyak orang ya, dan kita juga kan harus hati-hati kan nggak main tumbur orang gitu ya. Nah itu yang aku herannya, ramai banget gitu. Dan yang nomor yang nomor 4 ini yang nomor 3 ini transportasinya ini yang aku sempat takjub banget, itu transportasinya yang MTR ya, yang aku baru datang ke Hong Kong sama agensi aku tuh diajak buat tanda tangan surat utang itu di bank itu ya. Terus sama diajak ke mana ya, ke imigrasi untuk bikin Hong Kong ID card itu ya. Nah itu di situ aku diajak naik MTR, perasaan aku tadi di lantai dasar, terus itu turun ke bawah lagi sampai ada 4 lantai di bawah itu. Aku mikir, emang aku tadi bener ya, aku tadi turun ke bawah, perasaan ini di bawah tanah kok ada seperti ini bagusnya, kayak ya maklum ya, karena aku kan dari kampung gitu. Kayak itu lucu banget kalau aku ingat waktu dulu itu, pokoknya itu keren banget gitu ngeliat, ya Allah ada bersap-sap lantai dengan sebegitu luxury, dengan megahnya, ya ampun, kayaknya tuh nggak pernah ada di pikiran aku kalau luar negeri tuh sebagus itu gitu ya. Nah terus di situ kan ada MTR-nya ya, apalagi kalau aku tuh naik MTR, contohnya aku tuh MTR itu adalah kereta bawah tanah ya, itu adanya di perkotaan ya. Itu kan misalkan aku mau ke daerah A, tadi keretaku jalan ke sini, nah aku kan harus exit kan langsung ke depannya begitu lah, perasaan balik ke sana lagi lah. Aku tuh kadang mikir, perasaan tadi aku ke sana, setelah exit kenapa lari ke sana lagi, itu membuat aku bingung-bingung ya gitu ya. Tapi akhir ini udah gak usah bingung lagi, memang begitu kayak gitu ya. Memang Hong Kong itu padat banget gitu ya. Nah terus abis itu juga transportasinya tuh kalau di Hong Kong itu komplit banget gitu ya. Ada bus, ada mobil bus tingkatnya itu, ada minibus, ada bootnya juga, ada ship itu yang cuma transit kayak gitu juga banyak ya. Pokoknya tuh komplit banget gitu. Dan di Hong Kong ini transportasinya itu gampang banget. Kita mau kemana-mana itu gampang banget. Kita tinggal suka yang mana. Kita misalkan berhenti di sini ada MTR depannya, kita berhenti di sana ada bus gitu, gampang banget gitu ya. Dan rapi gitu ya tempat tempat-tempatnya itu rapi ya, tempat-tempat staf busnya itu rapi gitu, dan itu membuat kita tuh nyaman banget gitu. Terus di Hong Kong itu kan negaranya kecil, jadi dari negara Hong Kong satu ke negara Hong Kong yang lain itu cukup ditempuh paling lama itu 1 jam dari seluruh kota Hong Kong. Jadi hanya 1 jam perjalanan naik apapun itu. Jadi Hong Kong itu memang kecil ya gitu ya. Itu yang nomor 4 tadi nomor 3 tadi ya. Nah, terus abis itu yang nomor 5-nya adalah itu tentang sopan santunnya ya. Itu sopan santunnya itu mereka itu benar-benar diterapkan ya. Contohnya kalau pagi itu kita ketemu orang itu biasa ngomong causan meskipun kita nggak kenal, atau selamat pagi, causan itu biasa banget kalau di sini ya, nggak memandang itu siapa gitu. Tapi kita adalah itu sopan santun gitu, itu diterapkan banget di sini itu gitu ya. Terus juga yang nomor 5 adalah makanan ya. Makanannya itu kadang membuat nggak begitu beda jauh sih dengan Singapura, tapi di Hong Kong ini lebih fresh ya. Orangnya tuh lebih suka makan makanan itu yang fresh ya, yang seperti buah, seperti sayur. Mereka lebih suka dengan makan makanan sehat gitu ya. Mereka nggak begitu suka dengan makan makanan yang goreng-gorengan berlemak itu ya. Mereka kadang makan ada, tapi nggak setiap hari gitu ya, kadang-kadang aja gitu. Mereka untuk hari-hari mereka lebih suka makan banyak sayur, makan yang dikukus-kukus dan seperti itu ya. Mereka tuh lebih suka makanan yang fresh, yang terus masaknya tuh nggak begitu matang gitu. Masaknya itu sesuai
waktunya itu pas. Jadi kan menurut mereka kan di sini ada sekolahan itu ya, chief itu terbesar itu ya Kak, sekolahan buat apa itu namanya, buat masak-masak itu ya Kak, ada itu di universitinya itu ada. Jadi di situ kan diajarkan kalau kita masak makanan itu harus pas sesuai dengan makanan itu, karena dengan seperti itu rasa makanan itu akan fresh, dan seperti makanan itu sepertinya rasanya memang nikmat, gurih banget gitu ya, bukan yang dicampur bumbu-bumbu itu enggak ya. Jadi makanan itu harus sesuai dengan jam waktunya gitu kalau masak kayak gitu ya. Jadi itu memudahkan rasanya tuh lebih enak kayak gitu ya. Itu mereka banget ya, dan mereka itu lebih suka makan makanan seafood ya, makan makanan laut kayak gitu, mereka tuh suka banget gitu ya. Dan selanjutnya itu taman-taman kotanya itu ya, yang nomor 7 itu taman-taman kotanya tuh bagus banget, rapi banget di mana-mana ya. Tapi itu punya pemerintah semuanya ya kalau di Hong Kong ya. Jadi misalkan kalau di Indonesia kan mungkin Jakarta, kalau sekarang itu udah banyak di Indonesia taman kotanya juga udah keren ya. Aku udah nggak heran lagi sekarang gitu ya. Tapi kalau pertama aku ke Hong Kong dulu itu, wah taman-taman kotanya tuh bagus, ada kursi-kursinya tapi bersih begitu ya. Dan satu lagi yang membuat aku menakjubkan aku, taman kotanya di sini itu dikasih bangku-bangku atau bench ya, bangku-bangku panjang seperti itu. Dan itu sampai berpuluh-puluh tahun itu mereka itu nggak rusak. Orang Indonesia bilang itu nggak rusak ya, woodnya tuh, kayunya itu gitu ya. Nah, setelah aku teliti, aku pegang, ternyata itu hanya seperti kayu yang bisa dibentuk di seperti tempat duduk itu. Tapi setelah itu mereka dilumuri pakai semen dan juga pakai cat. Jadi kayak cat minyak itu pakai semen. Jadi itu terus bisa dipakai lama ya, sampai bertahun-tahun, kena hujan angin itu nggak rusak kayak gitu ya. Karena itu keren banget, itu patut banget mau aku contoh gitu di Indonesia. Jadi meskipun ditaruh di luar, kena matahari, kena apa, itu nggak rusak gitu ya. Oke, itu tadi kultur shock aku di Hong Kong waktu aku datang ke Hong Kong ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video aku. Sekali lagi aku bukan membandingkan Indonesia dengan Hong Kong, semua itu karena just my experience ya. Itu buat experience aku, dan Indonesia tetap nomor 1. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak video aku. Next kita ketemu lagi di video aku dengan video yang lain, kultur shock aku waktu di Thailand, di Filipina, waktu di Vietnam gitu. Oke, terima kasih banyak ya.